kan bagaimanapun juga pelayanan publik nggak boleh terganggu. Kita punya target-target ya, kalau itu tidak terganggu ya bukan tidak mungkin ya kemudian akan dipermanenkan, dilembagakan. Tapi kita lihat dulu evaluasi. Saya diperintahkan oleh Pak Mendagri bersama-sama dengan meriksa pelaksanaan WFH. Tadi di Kota Bekasi ini kami melihat pelaksanaannya. Yang pertama ternyata di Kota Bekasi ini memang juga sudah ada kesiapan sistemnya ya, pengaturannya. Tadi saya lihat juga ada kebijakan yang sangat bagus dari Pak Wali Kota, bukan saja mengatur sebagian WFH tetapi juga menghimbau agar ASN menggunakan transportasi publik atau sepeda. Tadi bahkan Pak Wali dan Pak Wakil ya, Pak Sekda itu naik sepeda. Jadi ini bagus, mudah-mudahan bisa konsisten. Dan tadi cek langsung juga ruangannya Pak Sekda. Beberapa stafnya WFH dicek random tadi, ternyata ada sedang bekerja dan ada sistem nanti mereka melaporkan itu di forum kinerjanya. Saya titip ke Pak Wali, nanti dihitung saja. Pak Wali sudah punya hitungan, katanya sejak sistem lembur itu ditiadakan ya, itu ada penghematan 120 juta per bulan ya saja. Nah sekarang saya dihitung air ya itu dari lembur saja. Sekarang kan lebih masif lagi, nanti 1 bulan dihitung penghematan dalam hal BBM, air dan listrik. Tadi kan rumahnya Pak Sekda juga beberapa lampunya dimatikan, kita ingin hitung itu. Dan yang kedua juga dipastikan bahwa outputnya tidak terganggu, yang ditugaskan diselesaikan semua. Jadi sejauh mana dampak WiFi ini bagi target-target kinerjanya, mudah-mudahan tidak terganggu. Pak Wamen, apakah hari ini pengecekan hanya di Bekasi saja atau Pak Wamen juga mengecek ke tempat atau ke lain? Ya, tadi pagi saya cek Kota Bogor, sekarang Kota Bekasi. Pak Wamendagri 3 berbagi mengecek di Provinsi Jakarta, beberapa daerah di Jakarta. Pak, di hari WiFi ini sebetulnya efektivitas seperti apa sih yang diinginkan oleh Pak Kemendagri melihat efisiensi ini Pak? Yang pertama begini, kita ingin agar ada transformasi budaya kerja. Jadi Pak Presiden kemarin ketika rapat kabinet beliau sampaikan bahwa ini dampak perang ini insya Allah kita aman. Tapi aman ini bukan berarti kita lengah dan abai dan lalai. Justru momentum ini kita gunakan untuk membangun transformasi budaya kerja yang lebih efektif lagi. Jadi jangan-jangan selama ini masih sangat bisa dilakukan efisiensi lagi. Hal-hal yang nggak perlu yang diatur ya sudah. Sekarang korporasi swasta ya banyak sekali yang modelnya sudah WFH, sudah agak jalan ke kantor, sudah jalan sistemnya. Ya jangan-jangan itu ya. Jadi sebetulnya target kita bukan hanya menyesuaikan mengantisipasi dari perang Amerika Iran atau faktor geopolitik, tapi ingin membangun transformasi baru. Tapi catatannya itu tadi harus terus dievaluasi. Setiap bulan pasti kami akan evaluasi. Dari segi satu, seberapa efisien, ya, seberapa penghematannya, dan yang kedua outputnya terganggu atau tidak. Boleh kita kalau misalkan merujuk, misal WiFi ini berhasil gitu Pak untuk menimbulkan efisiensi, apakah ada potensi untuk diteruskan ke depannya gitu Pak? Jadi tidak melihat hanya kita lihat dulu evaluasi. Ya, kita nggak bisa mendahului. Kan bagaimanapun juga pelayanan publik nggak boleh terganggu. Kita punya target-target ya, kalau itu tidak terganggu ya bukan tidak mungkin ya kemudian akan dipermanenkan, dilembagakan. Tapi kita lihat dulu evaluasi.